Jumpa lagi dengan Ibu Erlinda Wartin dalam pembelajaran seni tari di kelas 11 semester 1. Assalamualaikum Ananda semua. Baik, sekarang tiba waktunya kita masuk kepada materi seni tari. Pada materi seni tari ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama, sekarang kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mempelajari KD di atas, yang pertama yaitu peserta didik mampu menggali informasi tentang ragam gerak tari kreasi. Yang kedua, mampu mengolah informasi mengenai ragam gerak tari kreasi dengan sumber gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Dan yang ketiga, memahami ragam gerak tari kreasi dengan unsur-unsur gerak tari kreasi. Baik, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang konsep dan teknik tari kreasi. Nah, sebelum kita lebih jauh menggali tentang konsep dan teknik tari kreasi, terlebih dahulu kita membahas tentang tari kreasi. Tari kreasi itu merupakan bentuk gerak tari baru yang berasal dari pengembangan dan perpaduan dari tari tradisi. Setelah kita memahami arti dari tari kreasi, untuk membuat sebuah tari kreasi itu, kita juga harus memahami tentang tema. Adapun tema dalam tari, yaitu gagasan pokok seorang koreografer atau penata tari untuk menuangkan gerak menjadi sebuah karya tari. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa unsur utama dalam sebuah tari itu adalah gerak. Nah, gerak dalam menciptakan tari itu dibagi atas beberapa. Yang pertama disebut dengan gerak stilasi. Gerak stilasi itu adalah penghalusan dari gerak-gerak yang telah kita ambil. Yang kedua ialah gerak distorsi, yaitu perombakan dari gerak-gerak yang akan menghasilkan gerak yang ekspresif. Artinya, gerakan yang bisa diungkapkan dengan rasa. Tari kreasi. Ciri dari tari kreasi itu yang pertama, tari yang telah mengalami perkembangan gerak. Yang kedua, tari hasil garapan baru yang masih memberi penekanan pada gerak-gerak tubuh. Yang ketiga, tidak adanya aturan-aturan tertentu atau koreografer bebas dalam penggunaan pola-pola tari. Nah, tari kreasi itu dibagi atas dua. Yang pertama ada yang disebut dengan tari kreasi pola tradisi. Sementara yang kedua, tari kreasi pola non-tradisi. Nah, tari kreasi pola tradisi adalah tari yang menggunakan sentuhan unsur-unsur gerak tradisi, baik itu dari segi riasan, kostum, gerakan, maupun irama. Nah, ciri-ciri dari tari kreasi pola tradisi ini adalah yang pertama, susunan gerakannya berdasarkan pada gerak-gerak tari gaya daerah atau gaya tradisi. Yang kedua, isi tari itu menunjukkan karakter masyarakat. Sementara tari kreasi pola non-tradisi merupakan tarian yang dimana tidak menggunakan sama sekali unsur-unsur tradisional di dalam tariannya, baik itu dari segi gerakan, rias, kostum, maupun iramanya. Nah, ciri-ciri dari tari kreasi pola non-tradisi ini yang pertama, adanya kebebasan berekspresi dari koreografer atau penata tari. Yang kedua, tidak ada maksud di dalam gerakan. Artinya tidak ada maksud tertentu dalam sebuah gerakannya. Yang ketiga,
Tari hanya sebagai media ungkap perasaan dari Sang Pencipta. Materi pembelajaran kita yang kedua yaitu prosedur merangkai gerak tari kreasi. Dalam merangkai gerak tari kreasi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu eksplorasi. Pada eksplorasi ini kita melakukan penjelajahan gerak untuk menghasilkan teknik gerak dan berimajinasi dengan melakukan penafsiran gerak terhadap apa yang telah dilihat atau didengar. Nah, di sini kita bisa bebas bergerak, mengikuti kata hati, mengikuti imajinasi, dan menafsirkannya ke dalam bentuk gerak. Yang kedua, improvisasi, yaitu pengalaman secara spontanitas, mencoba atau mencari kemungkinan-kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Nah, setiap teknik gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi atau pencarian gerak tadi, selanjutnya kita kembangkan dari aspek ruang, waktu, tenaga, sehingga dia menghasilkan teknik gerak yang sangat baik. Yang ketiga, prosedurnya yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi, kita melakukan penilaian atau menseleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi, di mana kita mulai menyeleksi dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik gerak yang sesuai dengan gagasan. Maka hasil inilah yang akan kita garap menjadi tahapan sebuah komposisi tari. Nah, tahapan keempat dalam prosedur merangkai gerak tari kreasi yaitu komposisi. Komposisi ini merupakan tahapan akhir, yaitu susunan atau merupakan susunan yang menjadi tujuan akhir dalam pencarian gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang telah kita temukan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada video kali ini, yaitu tentang materi menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mendengarkan penjelasan Ibu di pembelajaran seni tari kali ini. Nah, tetap semangat, jangan pernah menyerah, berkreasilah Ananda semua untuk mengukir prestasimu di masa depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.